Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kemudian Ustaz Dr. Ganda Nada SMA, yang gunakan para ulama dan ustaz-ustaz yang gunakan, dan juga pada Bapak Menteri Rosai, Bapak Lugo dan Ibu, Bapak RB dan Bapak D, dan juga Bapak Pemerintah yang gunakan, juga menggunakan dari kami Masyarakat Musyairah dan semua jajarannya, dan juga Bapak Ibu kaum muslimin yang ada dalam pengajian ini. Pertama, memohon kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah senikmat kita semua yang berada dan taufik mereka semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kalau dengan bisa menerima iman dan Islam. Dan juga alhamdulillah menikmat kesempatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa di pengajian ini. Salam dan salam kepada kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan teman-teman sunnah sampai kiamat. Tapi dengan Allah izinkan kami dari takmir dan dari Rosai dan jajaran kami, dan juga dari kaum muslimin proses sebenarnya, kami bersyukur kepada Allah dan kami kita semua jika kami bisa mengadakan pengajian pada hari ini, dan juga terima kepada Ustaz Dr. Ganda Nada SMA dan juga dari jamaah Masyarakat Musyairah dan jajarannya yang telah bisa memberikan semacam dakwah di kami ini. Mudah-mudahan kajian ini memberikan semacam penguatan bagi kami, jadi pendidik bagi kami, sehingga iman kami dari jamaah kami bisa bertambah mantap dan kuat bersama. Dan kita semoga kajian ini bisa berlanjut tiap bulan ini, sehingga kami sekali lagi ini satu keagungan bagi kami muslimin di proses belajar. Nah, maka kami harapkan dasar kami di Masyarakat Musyairah bagaimana memuliakan tentang hati. Damai kalian dalam Allah, ini kami mengisi dari Masjid Rosai. Saat ini kami dari Masjid Rosai sedang melakukan pembahasan ya, dari kata dengan kemudian dari kita semua untuk keluasan kita berbudaya, ruang belajar banyak kita bukan milik kita, masih milik pemiliknya. Dan alhamdulillah kami bisa kita beli, yaitu pasangan 500 meter dengan yang 1 meter dimasukkan 300 rupiah. Yaitu kami sudah diberikan bantuan dari Allah untuk bagaimana kesehatannya bisa memberikan semangat kami, sehingga pertama kita jelaskan dan untuk perkembangan masjid di depan kita. Nah, mungkin sudah bila mana kami dengan teman-teman banyak dan yang bekerja di bagian, kami sudah terima maaf dan jadi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satwa selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Purwosari, dan kami mengucapkan jasa penghargaan atas supportnya atas berlangsungnya kajian ini, dan kajian bersama lupa ini di sini sudah kedua kalinya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bulan berikutnya. Baik, sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu para jamaah untuk
nanti mungkin lebih bisa ambil kalau keadaannya lumayan nggak berotak itu. Baik, sebelum kajian kita mulai berharap kepada jamaah terlebih dahulu untuk bisa mengondisikan diri, dan bagi jamaah yang membawa anak kecil dimohon untuk bisa dikondisikan agar tidak mengganggu jamaah yang lain sampai berakhirnya kajian ini. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 12:30, jam 12.35, dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kepada Ustaz Dr. Firanda Alija Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Semuanya Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Hakim, Hakim adalah yang tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Yang terkadang hikmah tersebut bisa kita ketahui, yang terkadang hikmah tersebut hanya Allah yang tahu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian hari-hari, sebagian waktu sebagai musim kebaikan, yang dimana Allah memberikan pahala ganjaran yang banyak. Seorang mukmin tentunya menunggu kesempatan tersebut untuk banyak beramal saleh di musim-musim yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini hanyalah sebentar dan kesempatan bagi dia untuk bisa beramal saleh tidak banyak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang kepada kalian peringatan. Sebagai ulama menafsirkan maksudnya adalah uban jika ketemu pada diri seorang menunjukkan bahwasanya dia akan segera meninggalkan dunia ini menuju pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka hendaknya dia perbanyak bekal untuk bertemu dengan hari tersebut. Makanya Allah berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Terlebih lagi di zaman ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita lalai untuk beribadah. Fitnah di mana-mana, berita di mana-mana, kriminal di mana-mana, ghibah di mana-mana, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, macam-macam fitnah yang tersebar di zaman kita, sehingga semangat beribadah semakin berkurang. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadah fil haji kahijratin ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah adalah seperti berhijrah kepada. Karena di masa-masa fitnah orang sibuk mengurusi fitnah tersebut, berita yang tidak berhenti, komentar yang tidak berhenti, mengejar harta yang tidak ada penghujungnya, sehingga lupa hari-hari dilewati terkadang lupa baca Quran, hari-hari dilewati terkadang lupa mati petang, hari-hari dilewati terkadang tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat sholat qobliyah, tidak sempat sholat ba'diyah. Dan itu sebagai kita dibikin melewati hari-hari. Sementara uang semakin bertambah, semakin waktu bertemu dengan Allah semakin dekat. Oleh karena di antara rahmat Allah dan kasih Allah, melihat kondisi kita seperti ini, maka Allah memberikan waktu spesial, musim-musim. Kalau bahasa kita, Allah obral pahala, Allah obral ampunan, kita Allah beri janji ampunan,
janji surga di hari-hari spesial tersebut. Ada, maka seorang muslim jika bertemu hari tersebut hendaknya dia maksimal. Dia kurangi kegiatannya, dia tata kegiatannya sehingga ketika bertemu hari tersebut dia dalam kondisi bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menata urusan ini, kita bisa menata kalau ujian kita tata nanti saya ujian akhir bulan, maka kita tata semua kegiatan kita atur sehingga ketika ujian kita konsen. Bisa kalau urusan dunia kita bisa menata kegiatan kita. Maka seharusnya urusan akhirat ini adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan ini hanya lari bola, hanya permainan sedang cepat selesai. Wa inna daral akhirata hiya al-hayawan, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Maka harusnya kita persiapkan diri menata agar bisa ketika di hari hanya dari yang tersebut kita bisa optimal. Di antara hari spesial di antaranya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Begitu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan hari-hari tersebut. Baik, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, untuk motivasi saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, maka kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan lebih spesifik lagi adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Adapun bulan Dzulhijjah maka datang kesemuanya di antaranya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Itu sudah dahulu Allah sudah menetapkan satu tahun itu 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, 4 bulan. Maka Allah berkata, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Ada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah mutawaliyah wa Rajabul Fath, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang kata Rajab mudhar, itu mudhar yang benar ketika menetapkan bulan Rajab, tidak diotak-atik, tidak dikedepankan, tidak dimundurkan. Sehingga 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yang 1 terpisah. Ketika Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum," jangan kalian berbuat zalim di bulan tersebut. Sebenarnya arti berarti berbuat zalim di bulan-bulan haram dosanya lebih besar. Itu maksiatnya lebih besar. Tidak dilipat gandakan kuantitasnya, tapi dilipat gandakan kualitasnya. Artinya dosa di bulan haram tidak sama dosa ketika di bulan haram. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya demikian. Maka berbuat amal saleh di bulan-bulan haram lebih afdal daripada di luar bulan-bulan haram. Ini secara umum. Dan di antara bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Baik, ini kesimpulan pertama bulan Dzulhijjah. Kesimpulan kedua, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan haji. Termasuk bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya tertentu, yaitu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan dikatakan Dzulhijjah karena di situ ada pelaksanaan haji. Sehingga bulan tersebut dinamakan Dzulhijjah, itu bulan yang ada pelaksanaan hajinya. Dan pelaksanaan haji bisa dimulai dari bulan Syawal. Syawal atau Dzulhijjah. Maksudnya apa? Seorang boleh berihram dengan ihram haji sejak bulan Syawal. Seandainya ada seorang ingin haji ifrad, kemudian dia dari negerinya berangkat ketika melewati tanggal 1 Syawal, sudah boleh dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, sudah boleh. Karena dimulai sejak 1 Syawal. Kemudian dia bertahan dengan ihramnya sampai dia bertahan pada tanggal 10
start sejak tanggal 1 Syawal. Ini berat. 1 Syawal, 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan pakai ihram terus berat. Tapi kondisi orang berbeda-beda. Tapi sudah boleh. Kalau matanya juga demikian, kalau seorang ingin haji tamattu, maka dia supaya dikatakan haji tamattu kan haji plus umrah kemudian haji. Nah, sebut umrah tamattu jika umrahnya dimulai di bulan-bulan haji. Maka dia start, misalnya dia mengatakan dia pergi bulan Syawal, dia mengatakan Allahumma umrah utama tidak bisa tidak haji. Ya Allah, aku ingin umrah tamattu. Dia umrah tanggal 1 Syawal. Dia umrah, kemudian dia bertahalul, kemudian dia tunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk mulai haji. Seandainya dia umrahnya tanggal 28 Ramadan, tidak dianggap sebagai umrah tamattu, umrah biasa. Kenapa? Karena bulan haji dimulai sejak tanggal berapa? 1 Syawal. Paham? Ya orang Ustaz, kenapa bulan haji panjang sekali? Padahal pelaksanaannya cuma bulan Dzulhijjah. Enggak, ini ditinjau dari start mulai dia boleh berihram dengan ihram haji. Mulai dari 1 Syawal. Baik. Kapan akhir bulan haji? Maka ada juga di dalam para ulama. Adapun akhir bulan Dzulhijjah maka ada dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan akhir bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan pendapat Malikiyah Malikiyah berpendapat akhir bulan Dzulhijjah pada tanggal 30 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Intinya mereka mengatakan bahwasanya kalau belum akhir bulan Dzulhijjah makanya jangan umrah. Jadi jangan umrah. Karena ini masih bulan-bulan haji. Bagi pendapat akhir bulan Dzulhijjah pada tanggal 30 maka umrahnya nanti setelah di bulan Muharram. Bagi pendapat akhir Dzulhijjah tanggal 10 kalau mau umrah boleh setelah musim tanggal 11 sudah boleh umrah. Tapi intinya bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan haji, bahkan namanya spesial Dzulhijjah, yaitu bulan haji karena itu ada pelaksanaan ibadah yang sangat agung termasuk rukun Islam, yaitu haji. Baik, ini utamanya kedua dia termasuk bulan haram yang pertama, yang kedua dia termasuk bulan haji. Jadi bulan haram ada berapa? 4. Bulan haji ada berapa? Ada 3. Kemudian bulan berikutnya di bulan Dzulhijjah itu ya, ada 10 hari pertama yang spesial disebut Al-Ashr Al-Awwal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang datang keistimewaannya secara spesifik dalam ayat maupun dalam hadis. Adapun dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr." Al-Qiyamah qasamu lidzikr. Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr demi fajar wa layalin 'ashr demi malam-malam yang 10." Layalin jamak dari lailah, maksudnya adalah malam. Mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan layalin 'ashr demi 10 malam maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan demi 10 malam adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini juga pendapat sebagian ulama. Adapun jumhur berpendapat yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah karena ditinjau setelah itu Allah sebutkan wasyafi wal watar. Wasyafi maksudnya demi yang genap, maksudnya hari nahar. Wal watar demi yang ganjil, maksudnya hari apa? Arafah. Karena 9 Dzulhijjah. Adapun orang Arab menamakan layalin maksudnya adalah hari, maka itu biasa mereka berapa kali pergi 3 malam. Maksudnya 3 malam itu 3 malam dan sekaligus apa? Beserta siangnya. Karena kadang mereka mengungkapkan hari dengan yom, kadang mereka mengungkapkan hari dengan lain. Seperti ketika Nabi Zakaria bernadar, ya, salah satu ayat ila ramzan. Kalau tidak bisa berbicara kepada orang ketahui salah satu ayat ila ramzan, 3 hari kecuali dengan isyarat. Dalam surat Al-Imran, dalam surat Maryam salah layalin. Allah mengatakan 3 malam. Jadi 3 malam itu maksudnya 3 hari saja. Jadi terkadang orang mengungkapkan hari dengan lain. Jadi kalau mereka bilang nahar arti siang. Mereka bilang nahar arti siang. Tapi kalau hari terkadang diucapkan dengan yaum terkadang diucapkan dengan lain. Juga dengan lain.
Baik, sehingga pendapat mayoritas sumpah Allah wa layalin ashar demi 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, 10 malam maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah termasuk siang dan malam. Dan tidak Allah bersumpah dengan waktu dengan hari kecuali karena agungnya hal tersebut hingga Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak Allah bersumpah dengan suatu masa kecuali karena ada ibadah di masa tersebut yang Allah kehendaki. Contoh awal fajar kata mereka awal fajar karena tidak sholat subuh. Walayalin ashar demi 10 malam hari pertama Dzulhijjah karena ibadah yang sangat agung. Wasyafi'i wal watar demi genap maksudnya 10 tanggal 10 Dzulhijjah maksudnya hari Nahar. Wal watar maksudnya ganjil maksudnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Ini semua isinya ibadah. Wal duha demi duha kenapa di situ ada waktu sholat duha. Allah berfirman juga misalnya wal asr ada yang artikan karena sholat asar sholat yang penting. Ya Allah hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat lima waktu terutama sholat asar. Jadi tidak Allah bersumpah dengan satu waktu kecuali ada ibadah yang boleh di waktu tersebut ya. Agar orang ingat Allah yang bersumpah. Nah, ini pendapat yang kuat dan ini pendapat mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan yang Allah bersumpah walayalin ashar maksudnya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah tidak bersumpah kecuali hari tersebut hari yang agung harus kita isi dengan banyak ibadah. Sebenarnya Allah pendapat maksudnya 10 hari terakhir dan Ramadan. Dari sini Allah mengatakan kalau kita mengadakan komparasi antara 10 hari Dzulhijjah dengan 10 malam bulan Ramadan, mana lebih afdal kata mereka ditinjau dari siangnya, maka yang paling afdal adalah 10 siang di hari Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 lebih afdal daripada 10 hari terakhir siang di bulan Ramadan. Jadi kalau dikomparasi mana yang lebih terbaik, mereka mengatakan 10 siang di bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 siang di akhir Ramadan. Karena hari yang terbaik sepanjang tahun adalah hari Nahar. Hari afdal al-yaum, hari yang paling terbaik adalah hari apa? Nah, 10 Dzulhijjah. Kenapa? Pada hari tersebut ada orang sholat Id, ada potong kurban, ada tawaf ifadah, ya. Ada ibadah haji, ada pelempar jamarat, semuanya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi banyak ibadah agung dilaksanakan pada hari tersebut, maka dia adalah siang yang terbaik. Ada pun malam terbaik sepakat adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min syahr, dan itu terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ditinjau kalau siang yang terbaik 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau malam yang terbaik adalah malam Ramadan. Bukan berarti malam di 10 awal Dzulhijjah tidak baik juga, cuma masih kalah dengan malam Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar. Tapi intinya seorang semangat untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang ketiga, terutama yang keempat. Allah berfirman, dan ini berdasarkan tafsir para sahabat. Allah berfirman tentang Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailatan." Kata Allah, kami berjanjikan kepada Nabi Musa 30 hari, datanglah engkau wahai Musa ke bukit Tursina, aku akan berikan kepada engkau tawaf 30 hari lagi. Akhirnya disebutkan Nabi Musa puasa 30 hari penuh. Ketika sudah tiba waktunya untuk bertemu dengan Allah tambahkan lagi. Wa atmamnaha bi 'ashrin, kami tambahkan 10 hari lagi. Maka Musa berpuasa lagi 10 hari. Kemudian setelah 40 hari baru ketemu dengan Allah, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana Allah sebutkan. Akhirnya Nabi Musa pun datang. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Hari ini aku berjanji aku dengan engkau ya Allah." Tapi itu setelah 40 hari lewat. Nah, 30 hari yang pertama Allah janjikan nanti kamu datang setelah 30 hari. Kata para ulama, Nabi Musa puasa sebulan penuh adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. 10 hari tambahan, atmamnaha bi 'ashrin. Atmamnaha bi 'ashrin, kami tambah 10 hari, kata mereka 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah sudah tambah karena itu hari mulia. Dan pada hari ke-10 kata Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari ke-10 disitulah Nabi Musa selesai berpuasa. Di hari 10 itulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal
tafsir dari sebagian salaf bahwa yang dimaksud dengan 10 tersebut yang Allah kasih tambahan ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah menilai Musa nama 10 hari karena 10 hari tersebut mulia sehingga Nabi Musa puasa lagi sampai akhirnya bertemu dengan Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini keutamaan yang berapa? Yang keempat, yang sudah Al-Quran. Keutamaan yang kelima yang terkait dengan 10 Dzulhijjah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah menamakan 10 Dzulhijjah dengan ayat maklumat, hari-hari yang diketahui, yang wajar harus diketahui oleh orang untuk berisi dengan ibadah. Ya. Wa'adzin fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surat Al-Hajj kata Allah, wa'adzin fil nas bil hajji, wahai Ibrahim berikan pengumuman kepada manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan, maka orang akan datang melaksanakan ibadah haji berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin, atau mereka datang dengan onta min kulli fajjin 'amiq, dari berbagai penjuru yang jauh. Buat apa? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat dari ibadah haji. Dengan berkumpulnya orang banyak manfaat bisa didapatkan. Ini dirasakan oleh para jamaah ketika mereka berhaji. Lihat berbagai macam dari manusia, lihat bagaimana keramaian, lihat bagaimana persatuan kaum muslimin, lihat banyak manfaat. Bagaimana rumahnya manusia kalau sudah tenggelam dan lautan manusia tidak bisa berkutik. Bagaimana si kaya terkadang sama dengan si miskin, banyak manfaat yang sekali. Kemudian kata Allah, wayadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka bisa berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata para ulama, ayyamul ma'lumat maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari sini kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah mulia dari 5 ayat tadi sudah kita sebutkan, dari 5 sisi. Pertama tadi apa? Termasuk bulan Haram. Yang kedua, bulan haji. Yang ketiga, Allah bersuka dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walayalin asyar. Yang keempat, 10 hari tambahan untuk Nabi Musa sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah menamakan dengan ayat ma'lumat. Kalau ayat ma'lumat maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah, kalau ayat ma'dudah maksudnya 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Ini dalil berkata menunjukkan akan keutamaan bulan Dzulhijjah, dan dia ada bulan yang istimewa, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan min ayyamin al-amal salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashar. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang dimana Allah lebih cinta dengan amal soleh dilakukan pada hari tersebut, dan amal soleh tersebut lebih baik dilakukan di hari-hari tersebut. Artinya kalian tidak bisa mengimbangi hari-hari amal soleh dikerjakan pada 10 hari ini, itu 10 hari awal Dzulhijjah. Maka saya berkata, walau jihad fisabilillah, yaitu ya Rasulullah, Anda berkata amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai dan terbaik di sisi Allah secara mutlak. Baik. Bagaimana dibandingkan yang jihad yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah? Kalau ada orang jihad di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan amal soleh di 10 Dzulhijjah, mana lebih baik? Kata sahabat, walau jihad fisabilillah, apakah lebih baik daripada jihad? Kata Nabi, walau jihad fisabilillah, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Illa rajulan kana ya'khudhu bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa nyawanya dan hartanya, di ontanya, di bawah pedangnya, kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari nyawanya, dia dibunuh dan hartanya dalam masalah musuh. Kalau seorang berjihad di bulan selain bulan Dzulhijjah, misalnya bulan jihad di bulan Dzulqa'dah, kemudian dia terbunuh dan hartanya diambil, sama dengan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam satu begitu mudah, dia kan bisa. Ya sudah, Allah kasih bonus, kau nggak mau, bisa terima. Nabi bilang begitu, kita benarkan Nabi SAW. Terkadang Nabi sampaikan pahala-pahala besar juga. Selama itu hadis sahih, selama itu ada ayatnya, ada dalilnya, terima saja. Masa Ustaz
ibadah di malam Lailatul Qadar seperti 83 tahun bahkan lebih baik. Ya sudah, kau nak mau? Ya mau Ustaz. Ya sudah, jalanin aja yang penting kau percaya, beriman berjalan. Enggak usah terlalu banyak tanya. Allah bagi-bagi overall hadiah, kau malah tidak mau terima. Maksudnya masa sih. Nabi hadis lain, Rasul Bukhari dan Muslim. Oleh karena seorang ketika mendengar hadis ini, hendaknya termotivasi untuk banyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Hanya bisa menyamai pahalanya kalau orang berjihad, terbunuh dan hartanya dirampas, pedangnya dirampas, pedangnya dirampas, baju besinya diambil, baru sama dengan orang beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi apa yang dimaksud? Apakah setiap ibadah seperti itu? Ada orang baca Quran di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada jihad? Orang mengatakan bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia total ibadah 10 hari. Dia total ibadah 10 hari ini lebih afdal daripada jihad yang seperti itu. Jihad bukan perkara yang mudah. Jihad itu berat pertama dari sisi keikhlasan tidak mudah, yang kedua dari keberanian juga tidak mudah. Berat. Betapa banyak orang berjihad ternyata niatnya tidak beres. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyyatihi. Betapa banyak orang terbunuh di antara dua saf kaum muslimin dan saf barisan kaum muslimin dan barisan kaum kafir. Allah tidak tahu bagaimana, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'adda Allah lil mujahidin. Di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi para mujahidin. Ternyata mujahidin kalau diklasifikasi sampai 100 tingkatan. Ini yang tulus, yang ikhlas, itu pun bertingkat-tingkat. Di antara mujahid yang terbaik yang dia keluar dengan raganya, ikhlas dengan hartanya, kemudian bablas ludes semuanya, nyawanya hilang, hartanya. Itu sama dengan ibadah orang 10 hari beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi berapa sampai berapa? Nanti kalau kamu beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama seperti tadi, sama seperti itu. Maka ibadah apapun lebih Allah sukai dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada hari-hari yang lain. Bahkan bulan Ramadan, bahkan siang bulan Ramadan. Lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini banyak tidak diketahui atau dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau bulan Ramadan memang dilakukan oleh kaum muslimin, semua orang tahu bulan Ramadan karena ada puasanya di situ, sehingga mereka semangat, mereka agungkan bulan tersebut. Kalau 10 Dzulhijjah pada orang tahu, kurang hidup menurut saya, kurang dihidupkan hari-hari tersebut, padahal pahalanya sangat besar. Maka kita perlu mensosialisasikan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita hidupkan ibadah di rumah, suami istri, anak-anak biar termasuk suruh puasa, sedekah, berbuat sama orang tua, sambung silaturahmi, dan banyak ibadah yang bisa dilakukan ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena 10 siang bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 siang bulan Ramadan. Maka seorang berusaha semangat beribadah di 10 hari tersebut. Baik, ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 hari tersebut. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Kita mulai dengan ibadah umum. Ibadah umum, sholat malam. Sebagaimana sholat malam di hari-hari lain dianjurkan, terutama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pahalanya lebih afdal. Karena sangat Allah cinta. Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna khairun ahabbu ila Allah. Tidak ada amal yang lebih dicintai dan lebih baik seperti kalau dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah banyak, kalau hari ini kita sholat malam 10 Dzulhijjah kita lebih semangat, tidak semangat. Baik, sedekah, dia sedekah. Kalau antum semangat sedekah di hari-hari lain, sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah harus lebih ditingkatkan. Ibadah umum. Silaturahmi, ya silaturahmi. Kalau ada waktu kita silaturahmi di 2 bulan Dzulhijjah. Semangat pahala besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, silaturahmi pahala yang lebih besar. Baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan kita semangat, kita bisa khatam 4 kali, 5 kali, 6 kali. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jangan lupa juga khatam Al-Quran. Bisa, kalau bisa itu mau boleh buat. Kalau bisa, ini ibadah banyak. Kenapa sebutkan banyak supaya kita bisa
Apa sih yang kita kerjakan? Tidak harus semuanya. Yang penting yang kita kerjakan kita semua orang berbeda-beda. Semua orang berbeda-beda. Ini di antara ibadah yang bisa ibadah apa saja, sedekah, puasa, apa saja yang bisa kita kerjakan maka kita kerjakan. Di antaranya yang ada khilaf tentang puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih seperti Sya'ban yang sahih. Rasulullah berpuasa yang tis'ah, yaitu tis'ah Dzulhijjah, Rasulullah puasa 9 hari. Hadis ini berselisih. Tapi 4 mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan sunnah seorang untuk berpuasa dari hari pertama sampai hari tanggal 8 bagi orang berhaji. Kalau haji tanggal 9 tidak puasa. Bagi orang tidak berhaji dari hari pertama sampai tanggal 9, tanggal 10 karena tanggal 10 lebaran puasa tidak sah. Tapi 4 mazhab berpendapat yang tidak haji maka disunahkan yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan bolehkah kita berpuasa berturut-turut? Ya Ustaz, bukankah puasa terbaik puasa Daud? Ya, puasa Daud memang terbaik. Sampai ada yang mengatakan makruh puasa hari berturut-turut kecuali yang dibolehkan. Seperti puasa berturut-turut, misalnya puasa ayamul bir, ya berturut-turut. Contohnya berturut-turut puasa Sitan Syawal, 6 hari bulan Syawal boleh. Ya, hanya 9 hari Dzulhijjah. Ya sebisanya puasa 9 bagus, 27 dengan terserah. Yang penting berbanyak puasa. Meskipun kalau hadisnya sahih jelas disunahkan, kalau hadisnya dhaif pun kita mengambil dari umum bahwasanya sebagaimana dianjurkan untuk puasa di hari-hari lain, maka 9 Dzulhijjah dia ada dalil mengkhususkan dan keutamaan ibadah di hari tersebut. Dan tidak ada motivasi untuk beribadah di hari tersebut kecuali kalau kita beribadah. Kecuali kita beribadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa di 10 hari. Kemudian di antara ibadah yang tidak kalah penting adalah memberi makan kepada orang-orang susah, pada dari kerabat. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah pernah ditanya, "Ayul Islami khair?" Islam apa yang terbaik? Islam apa yang terbaik? Islam kata Rasulullah, "Tut'imut ta'am," kau beri makanan kepada orang-orang. Wa tusallim ala man ta'rif wa man ta'rif, dan kau beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Rasulullah mengatakan awal tuqimut ta'am, berilah makan. Dan ini memberi makan disebut dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis ini banyak sekali. Wa yut'imuna ta'am, dan kita perhatikan banyak sekali dari ayat tentang memberi makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi atau ta'am fi yaumin dhi masbar, atau kau beri makan di hari orang kelaparan. Beri makan. Apalagi hadis banyak sekali Allah menyebutkan tentang memberi makan. Seperti Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk di kota Madinah, maka Abdullah bin Salam berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu billahi wa nasuniyam, salatan di malam-malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bi salam, disayangkan masuk dengan salam." Nabi bilang sering di antaranya kan, "It'amut ta'am," bilang makan kepada orang-orang. Saya punya kawan, saya sempat beberapa waktu lalu saya pernah ketemu dia, kemudian kebetulan kita pergi ke ustadznya, dia bilang ngaji, dia bilang kata dia, "Ustadz, ini ustadz pertama kali saya kenal sunnah." Oh, saya kenal, tidak kenal, tapi ini ustadz pertama kali kenal sunnah, bukan ustadz itu ya. Kemudian ustadz ini ngomong, "Ustadz Firanda ini kawan kita ini, dia ngaji sama saya." Terus saya pegang satu hadis ini, "Ayat Islam khair, Islam apa yang terbaik? It'amut ta'am, tut'imut ta'am, kau beri makan." Sekarang dia terapkan
Pokoknya dia suka kasih makan apa? Sering bagi-bagi apa? Makan. Ada acara-acara dia bayar. Ada acara dia kasih makan. Ya, mau kasih makan teman, mau kasih makan kerabat, mau kasih makan orang miskin, suka bagi-bagi makan. Terus waktu saya kesana dia potong kambing, kemudian kambing dia sendiri dan dimasak makan. Maka dia cerita bahwasanya udah lama saya dia cerita, saya punya lahan sekitar 1,5 hektar. Saya beli kambing dulu sudah sekitar 6 tahun 7 tahun lalu. Saya beli kambing 11. Itu saya nggak pernah bilang. Kambing itu berkembang 40 lebih. Tiap 2 minggu sekali saya potong entah berapa ekor. Sampai sekarang kemarin masih 40. Saya mau tambah lagi khawatir dengan orang. Ya, saya buat dan tetangga ada yang marah karena mereka juga kebagian tiap 2 minggu sekali. Potong, muncul lagi. Subhanallah berkah. Itu berjalan sampai berkah tahun. Kami gratis bagi kami potong. Karena dia ingin mengenalkan hadis itu untuk imun, maka jangan pelit. Kalau ada orang kasih undang. Di antara sifat Nabi ketika dipuji oleh Khadijah, buat keriput kita memuliakan apa? Tamu. Apa maksudnya? Gerak ya. Baik. Jadi yang ketiga yang mungkin kita kerjakan adalah memberi makan. Cari orang miskin, panggil orang makan di rumah, panggil kerabat. 10 hari pertama boleh kerja. Atau acara buka puasa apalagi, ayo makan di rumah, boleh. Ibadah. Dia nggak puasa nggak makan, puasa nggak apa-apa. Di Madinah, kalau sudah 10 hari terakhir tiap hari ada buka puasa di masjid. Ada orang datang nggak puasa nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa dulu. Ini kan nggak puasa juga makan. Jadi mereka niat yang untuk apa bagi dan makan. Subhanallah. Jadi temanya alhamdulillah dua tahun berturut-turut 10 terakhir di Masjid Nabawi. Kita ketika di situ ada orang kawan dari Malaysia, pensiunan dosen UI, dia doktor bidang bahasa. Maka dia buka sufrah buat buka puasa. Saya bilang, Syekh sudah berapa lama nih? Dia bilang, ini warisan dari ayah saya. Kami sudah 30 tahun buka puasa di sini 30 tahun. Terus saya baru tahun kedua, itu tahun pertama saya di situ selama 10 hari terakhir. Di belakang kita ada orang Pakistan. Kata saya itu orang Pakistan sudah 15 tahun sama saya. Setiap Ramadan datang berpuasa. Kita baru tahun pertama, tahun kemarin baru tahun kedua. Tapi semangat bagaimana bertahan 30 tahun buka sufrah, kasih makan buat orang berpuasa, memberi makan. Makanya itu di antara ibadah. Yang bisa kita lakukan kita lakukan. Banyak ibadah tentunya sekarang. Bisa kita lakukan. Intinya itu ibadah umum yang bisa kita kerjakan. Maka jadikanlah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jangan seperti hari-hari yang lain. Karena ibadah apapun yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Berarti pahalanya lebih banyak. Dan ada ibadah khusus banyak sekali bulan 10 hari pertama. Di antaranya ibadah haji terkait jemaah haji luar biasa. Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, masya Allah. Ibadah yang aneh ibadah haji. Ibadah haji itu capek, berarti tapi orang kangen terus. Itu dari Indonesia. Dua orang mungkin berusaha, aduh capek belas sekali aja. Tidak ada orang haji biasanya hati lagi, mau yang bahkan kalau bisa haji setahun 2 kali, kita haji setahun 2 kali. Cuma nggak bisa. Mau saya luar biasa. Makanya Allah jalan ketika Ibrahim setelah bangun Ka'bah, Ibrahim mengatakan, dan Allah sampaikan kepada manusia, bagaimana dia sampai kata Allah disangkan? Ya, Adzim sampaikan kumandangkan agar mereka benar. Allah mengatakan yatika rijal. Ya yatika rijal wa kulli dhamir yatika rijal wa kulli dhamir yatika min kulli wajhin.
Baik. Adapun haji amalannya sendiri itu namanya fikih haji. Kita bicara bagi orang yang tidak haji. Orang yang tidak haji apa yang saya lakukan? Pertama dia berusaha untuk puasa. Puasa 9 hari yang bisa dia, mau 5 hari, 9 hari, 8 hari, kecuali yang bisa dia mampu. Tidak harus tiap hari. Bisa dia mampu dia puasa. Karena semua puasa di hari tersebut mulia. Tidak boleh cuma tanggal 10 karena lebaran. Kalau jemaah haji tanggal 9 juga tidak boleh puasa. Kemudian di antaranya ibadah khusus yang bisa dikerjakan khususnya puasa Arafah, jangan dia tinggalkan. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, dia mengatakan Rasulullah siyami yaumil Arafah. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, dan Rasulullah yukaffiru al-madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa Arafah menghapuskan pahala setahun sebelumnya dan setahun sesudah. Masya Allah, nikmat. Dihapusin puasa 2 tahun. Ustaz, kalau saya tidak punya dosa, mustahil. Gimana punya dosa? Tiap hari nonton YouTube. Kalau punya dosa, seandainya kau tidak punya dosa, maka derajatmu akan dinaikkan. Dan bahkan dinaikkan. Itu berlaku pada semua ibadah yang menjadikan ampunan. Seandainya orang tersebut tidak punya dosa, atau dosa terlalu sedikit sementara power pahalanya terlalu besar, maka derajatnya naik. Derajatnya naik. Oleh karenanya jangan lupa untuk puasa hari. Agungkan hari tersebut, anak-anak ditanamkan agar puasa. Ayo besok tanggal 9, ayo semangat. Agungkan mereka puasa, kalau nanti puasa kasih hadiah. Jadi mereka hebohkan hari tersebut, ini hari yang agung. Saya bilang setelah hari pertama belum berhijrah, hari ini dilupakan. Di antara keutamaan ibadah yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir ini ibadah umum, tapi khusus 10 hari bulan Dzulhijjah, maka Nabi memberikan statement secara khusus. Kata Nabi, fa'akhiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah takbir wa tahlil wa tahmid. Di antara kita bilang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. Itu ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Datang dalam sebagian riwayat takbirnya 2 kali, datang sebagian riwayat takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu 2 kali. Atau kita pisahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, mereka bertakbir agar orang-orang terprovokasi untuk bertakbir. Mereka lupa. Ini di antara sunnah al-mahjur, sunnah yang ditinggalkan. Jadi itu sudah mulai, saya di Madinah bertahun-tahun sudah mulai hilang juga. Dulu waktu saya masih awal ke Madinah, orang biasa di jalan-jalan. Sekarang sudah mulai kurang juga. Bahkan di Madinah sudah mulai apa? Mulai redup, mulai kurang. Dulu masih kita lihat orang yang takbir, sekarang mulai atau karena mungkin kebanyakan orang luar. Dulu orang luar jarang ke masjid, yang banyak orang Madinah sendiri. Jika kita lihat sudah itu hidup. Sekarang mulai ada orang luar. Siapa yang kalau bisa menghidupkan sunnah ini baik. Ya paling tidak sahaja. Tapi yang tidak ada waktu dia akan bicara tanggal 10. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lebaran belum, ini bukan lebaran ini. Tidak harus pas lebaran. Jadi kita bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah bertakbir. Kata para ulama sejak terbenam, sejak muncul hilal Dzulhijjah, yaitu terbenam matahari akhir bulan Dzulqa'dah. Itu sudah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihinna. Rasulullah sebutkan yang ada ini. Tidak ada pahala, tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya, fa'akthiru, karenanya perbanyaklah takbir wa tahlil wa tahmid. Berarti ini ibadah yang dididik oleh Nabi agar diperbanyak. Ini ibadah yang mudah. Kita dalam kesibukan lagi naik kendaraan kita Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ini 10 hari terakhir dan kemudian berlanjut juga dari tasyrik sampai tanggal 13 bulan. Adapun bagi ini namanya takbir mutlak kapan saja. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang dikerjakan di setelah sholat fardu masing-masing. Maka disebutkan sejak fajar hari Arafah, itu subuh hari Arafah orang sholat
sudah bertakbir. Ada yang mengatakan begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berkata astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam. Kemudian setelah itu dia bertakbir, mulai dia bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dibaca setelah sholat 5 waktu sampai hari ke-13. Sampai ke-13 sholat asar. Ini namanya takbir muqayyad, takbir yang terpikat dengan sholat 5 waktu. Dibaca setelah salam, zikir sebentar, kemudian baca tersebut dimulai dari hari Arafah. Ini di antara ibadah yang dianjurkan. Maka ibadah yang mudah zikir, maka kita berjalan, lagi ngantri, lagi apa, kita harus zikir pada Allah SWT. Saya katakan ini sulit karena memulai kadang-kadang bertemu, kadang-kadang ada teman sendirian, gak enak. Tapi kita jalan dengan Allah Maha. Allah Maha. Meskipun ada kita lakukan sebisa kita. Ini di antara ibadah khusus yang bisa dikerjakan. Mengenai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, apakah boleh diambil hari tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para salaf. Karena Rasulullah SAW bersabda hadis, "Ma min yawmin akthar min an yatiqallahu fihi abdan min yawmi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikah." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan orang dari neraka jahanam. Itu ditetapkan sebagai penghuni surga seperti hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat kepada para jemaah haji. Kemudian dia membanggakan jemaah haji di hadapan para mereka. Dalam keterangan dia berkata, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'u syu'tan kubra." Wahai para malaikat, lihat para jemaah haji, mereka datang kepada dalam kondisi rambut serabut penuh dengan debu. Dan kemudian apa yang mereka inginkan? Seakan-akan Allah berkata, kalau mereka ingin apa saja yang aku kabulkan. Tentunya jemaah haji ingin masuk surga. Nah, hadis ini dibawakan sebagai ulama bahwasanya itu hanya terkait bagi orang haji. Orang yang haji datang jauh-jauh, maka Allah mendekat kepada mereka dan mereka tanggal 9 tidak boleh berpuasa. Dan mereka dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang tidak haji, mereka berpuasa. Mereka berpuasa dan mereka dapat ampunan 2 tahun, tahun sebelumnya, tahun sesudah. Tapi apakah orang tidak berpuasa boleh menanggung hal tersebut? Maka ada sebagian salah membolehkan, meskipun tidak ada spesifik. Hari itu pergi ke masjid banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari zuhur sampai maghrib. Ada yang berpendapat demikian. Ketika orang bertanya, dia tidak melarang, sehingga mereka memahami bahwa keutamaan hari tersebut, tanggal 9 keutamaan tersebut, janji Allah memberikan orang dari neraka, bukan terkait hari jemaah haji saja, tapi berkait kepada semua orang beriman. Ini khilaf di antara ulama. Tapi kalau yang melakukan, kita tidak melarang, meskipun kita tidak melakukannya, karena semoga kita berhenti terus. Jadi ini kalau tidak haji, ada yang baru juga. Ini antara ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah yang qasirah antara kita dengan Allah, dan juga ibadah muta'addiyah, sosial. Bantu ini, bantu sana, menyenangkan orang, kasih makanan, bantu sedekah. Lakukan 10 hari pertama karena pahalanya sangat besar. Dan kerjasama antara suami istri. Jangan berhijab kemudian main motor, jangan. Saatnya ibadah. Jalan sana, jalan sini, jangan. Ibadah, puasa, sholat, kurang. Kalau punya target bagus, saya ingin target paling tidak 10 juz. Saya ingin target selama 10. Mereka bisa kata berapa? Boleh 7 juz sampai 10 hari 10 juz. Alhamdulillah 10 juz dibaca di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya katakan ini adalah hari mulia yang terlupakan. Dia lebih masyhur bulan Ramadan daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah, padahal yang lebih afdal daripada bulan Ramadan. Demikian saja mungkin bisa saya sampaikan.